Halo teman-teman Daily Aerob, balik lagi bersama Daily Aerob di sini. Seperti biasa kita akan memberikan informasi menarik tentang dunia Aerob. Salah satunya adalah Grace yang saya garap dari Kiwi Browser, teman-teman. Buat teman-teman yang belum garap Grace, silakan garap Grace-nya, install Kiwi Browser-nya, dan tutorialnya ada linknya di atas, teman-teman ya. Silakan kalian garap, dan di sini kita akan membahas tentang ePod 1 yang akan berakhir hari ini, teman-teman, yaitu 14 November 2024, teman-teman ya. Dan kalian juga bisa menggarapnya di PC dan aktifkan node community-nya yang bisa kalian doublekan earningnya menjadi 2 kali lipat. Dan apa itu ePods, teman-teman ya? Dan apa itu ePods? Kita akan membahasnya sekarang juga, teman-teman ya. Buat kalian yang mau garap, itu nggak ketinggalan ya, teman-teman. Untuk ketinggalan ePods satunya juga nggak bakal nggak masalah ya, teman-teman. Meskipun kalian mulai di ePods 3 atau ePods 4. Jadi, asal kalian itu berurutan ya, ePods 4, 5, 6. Itu seperti yang dilakukan Daily Aerob sebelumnya, ketinggalan 3 ePods, teman-teman. Jadi, mulai di ePods 4 tapi tetap Elite, teman-teman ya. Di sini kita akan memberikan contoh untuk token Cardano ya terkait ePods ini, teman-teman. Tolong lihat video ini sampai selesai biar kalian gak gagal paham. Apa itu ePods dan slot, teman-teman ya? Kita akan membahasnya. Waktu di Cardano dibagi menjadi beberapa zaman, teman-teman. Setiap zaman dibagi lagi menjadi beberapa slot. Slot adalah periode waktu singkat di mana sebuah blok dapat dibuat, teman-teman. Ouroboros, algoritma, bukti taruhan Cardano, seperti itu. Secara acak menetapkan kumpulan taruhan untuk setiap slotnya yang disebut pemimpin slot. Kemudian membuat blok yang sesuai untuk slot ini. Pemilihan pemimpin slot sudah dilakukan sebelum era tercipta. Setiap slot biasanya berisi satu blok. Namun jika pool yang dipilih tidak berkinerja baik, kemungkinan ada slot yang kosong dari waktu ke waktu. Untuk protokol Cardano, slot kosong tidak masalah. Tetapi sebagian besar blok selama suatu periode untuk menjaga keamanan yang terjamin. Ada slot setiap 20 detik. Setiap epoch berisi 21.600 slot. Jika Anda menghitungnya, Anda akan terlihat ada zaman baru tepat setiap 5 hari. Jika Anda berasumsi kinerja trade tunggal adalah X transaksi per detik, dan Anda menjalankan epoch lain secara paralel, kinerjanya kini 2 kali lipat dari jumlah transaksi awal per detik. Jika Anda menjalankan epoch lain secara paralel, performanya akan menjadi 3 kali lipat dari jumlah transaksi per detik aslinya, dan seterusnya dan seterusnya. Anda dapat menjalankan hingga N epoch secara paralel. Apapun kebutuhan jaringannya, N hanya dibatasi oleh throughput jaringan. Hal ini membuat Cardano sangat terukur. Kemudian di sini kita bisa melihat ringkasannya bahwa epoch berfungsi sebagai periode waktu yang menandai peristiwa tertentu dalam jaringan blockchain seperti penciptaan blok. Penggunaan epoch juga berfungsi melindungi data di blockchain dari manipulasi oleh aktor jahat dan membantu proses data dengan lebih cepat dan efisien. Durasi epoch dapat berbeda-beda untuk setiap blockchain. Misalnya, Bitcoin memiliki epoch selama 10 menit, Ethereum hanya 12 detik, dan Cardano bisa berlangsung selama 5 hari. Nah, Cardano salah satu blockchain berbasis Proof of Stake yang menggunakan konsep epoch secara intensif dalam operasionalnya, seperti yang kita contohkan tadi, teman-teman. Jadi kesimpulannya, dalam cryptocurrency, epoch adalah periode waktu yang digunakan dalam protokol atau jaringan blockchain yang menjadi penanda sebuah peristiwa tertentu dalam jaringan blockchain. Peristiwa tersebut salah satunya adalah penciptaan blok dan penambahan blok baru ke dalam blockchain. Epoch juga digunakan untuk menandai kapan hadiah insentif akan dibagikan. Hal ini bisa digunakan oleh blockchain yang menggunakan mekanisme konsensus proof of stake ya untuk memvalidasi transaksi, misalnya tadi Cardano, Solana, dan Tron seperti itu, dan termasuk Grace juga. Kenapa ada epoch satunya? Berapa lama sih epoch dalam suatu blockchain ya? Durasi suatu epoch ditentukan oleh setiap blockchain. Dalam blockchain proof of work POW, periode epoch bergantung pada rentan waktu yang dibutuhkan node yang telah dipilih untuk menyelesaikan persamaan dan menambahkan blok baru ke dalam jaringan. Durasi lainnya juga dipengaruhi oleh ukuran blockchain dan protokol konsensus. Kembali pada kasus POW misalnya, yang terkenal kita ambil contoh Bitcoin, di mana Bitcoin memiliki epoch yang berlangsung selama 10 menit. Contoh lain yaitu Ethereum punya durasi epoch lebih pendek, yaitu 12 detik, seperti itu. Dan untuk cara kerja epoch sendiri, kalian sudah melihatnya seperti itu, teman-teman, dan di sini ada bagannya juga ya.
Seperti itu. Jadi kesimpulannya, setelah mengetahui apa itu EVOS, kita dan bagaimana peran kuncinya dalam menghidupkan jaringan kripto, EVOS menjadi satuan ukuran sangat bermanfaat khususnya bagi developer dan pengguna blockchain. EVOS menyediakan cara mudah untuk melakukan penjadwalan secara acara dan memproteksi dan mencegah jaringan dari berbagai serangan jahat sehingga menjaga peserta jaringan tetap pada pemahaman yang sama. Jadi EVOS itu sangat aman ya teman-teman untuk menjalankan suatu jaringan seperti itu. Oke, itu saja informasi dari Daily Aerob tentang EVOS di Grace, teman-teman. Kenapa di Grace itu ada EVOS-EVOS-nya? Seperti itu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.